Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rodibo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan senantiasa menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan di saat salah satu rem depan atau belakang tidak berfungsi. Jadi kemarin pada saat kita mau pulang muatan 2 ton, kendaraan sudah dibunyikan waktu handrem dilepas. Pada waktu handrem sudah dilepas ke bawah, itu lampu indikator tidak mau mati. Lampu indikator nggak mau mati. Jadi kita cek, ternyata minyak rem sudah kosong di reservoir, di tank reservoir. Kita cek di bawah, rem belakang bocor. Rem belakang bocor. Setelah kita cek, ternyata dibongkar, ternyata silnya yang bocor. Terus posisi kita lagi di hutan, tidak mungkinlah kita nyari sil di mana kita mau dapat. Akhirnya kita akalin aja, yang penting bisa pulang. Caranya, jalur rem kita sumbat, yang di belakang kita sumbat sehingga yang berfungsi rem depan aja untuk emergensinya. Nanti setelah sampai di tujuan, ya baru kita cari. Ada 2 cara untuk nyumbat, satu lewat depan master atas, satu lewat master bawah. Kalau saran saya, mendingan sumbat yang di master bawah, karena pada saat pemasangan ulang buang anginnya tidak terlalu lama. Kalau master atas yang disumbat, buang anginnya lama. Adapun bagaimana caranya, silahkan ikutin video ini terus. Jadi kemarin pada saat kita di kebun dengan muatan 2 ton, sil master rem bawah ini bocor. Setelah kita bongkar, rupanya dia robek. Nah, ini penampakannya, silnya robek. Karena kita posisinya di kebun, nggak ada gantinya. Cuman tidak perlu khawatir, nggak usah panik kalau menghadapi masalah begitu. Karena walaupun rem tidak berfungsi
yang belakang atau yang depan, yang penting masih ada satu bagian rem yang berfungsi, kita masih bisa bergerak tanpa khawatir kekurangan minyak rem di reservoir. Caranya adalah sebelum pipa nevelnya ini kita pasang, ini kita tutup dulu, kita tutup pakai karet. Jadi sebelum ini kita pasang pipa nevelnya ini. Baik ya, di video kali ini kita akan jelaskan tentang apa sih yang harus kita lakukan apabila kita mengalami baik ya, kita akan melaksanakan pemasangan seal rem. Setelah kita melakukan pergantian seal rem, kita akan pasang kembali. Cuman sebelum kita rakit seluruhnya, kita akan jelaskan dulu apa permasalahannya. Jadi kemarin waktu saat kita pulang dari kebun dengan muatan 2 ton, harus pulang perjalanan 30 kilo, naik turun gunung dengan waktu yang akan ditempuh sekitar 3 jam. Nah, rem belakang itu tidak berfungsi karena silnya robek. Silnya robek seperti ini. Nah, dari mana kita tahu dia robek? Karena pada saat handrem kita lepas, lampu handrem, indikator handrem itu tidak mati. Artinya bahwa minyak rem yang ada di servois itu habis, sehingga sensor memberikan signal bahwa minyak rem di reservoir habis, sehingga lampu yang di handrem tidak mati. Kita cek, ternyata rem belakang bocor. Nah, setelah kita bongkar, nah, seperti ini kondisinya. Ya, mungkin ini terlalu serak memang.
karena ini kan bukan orinya, bukan bawahnya dia punya. Memang kita cari persamaannya memang agak serak, kita coba aja. Kemudian setelah sekitar 3 bulan kita pakai robek seperti ini, dan kita tidak punya cadangan, sehingga mau tidak mau, jadi kalau menghadapi seperti itu tidak usah takut, nggak usah bingung. Cara mengatasinya ya kita matikan aja remnya yang belakang supaya kita bisa pulang. Gimana caranya? Nah, ini ada karet ban seperti ini, kita bulatin ya. Saya ambil contoh. Nah, ini ada contoh. Ini contoh. Nah, ini kan tempat masuknya minyak. Nah, ini tempat masuknya minyak. Nah, supaya kita bisa tetap bisa pulang dengan mengandalkan rem depan aja, ini dan air di reservoir tidak terbuang habis, ini kita tutup pakai karet. Terserah mau pakai ban dalam juga bisa. Yang penting pipa nepelnya ini bisa masuk. Jadi kita tutup begini. Ya. Kita tutup, guntingkan ban dalam sebesar lubang ini, masukkan ke dalam, dilapis 2, kemudian pipa nepelnya kita pasang, kemudian pasang di pipa nepelnya ini. Nah, maka mobilnya tetap bisa jalan, cuman yang berfungsi rem depan, tapi reservoir tidak akan berkurang cairannya, jadi tetap aman untuk pulang. Rem tetap masih bisa berfungsi, handrem masih bisa berfungsi kalau handrem, karena handrem kan tidak memerlukan pelumas. Nah, cuman kalau rem belakang sudah nggak berfungsi, jadi nggak usah bingung kalau ada kayak seperti itu. Tinggal ganjal aja, matikan rem depan, menggunakan rem depan. Cuman kalau rem depan aja yang berfungsi, ya kita sarankan mobilnya jangan dibawa banter-banter, dibawa cepat-cepat, laju-laju. Kenapa? Jika pada saat kondisi tertentu memaksa kita harus rem mendadak, kalau hanya menggunakan rem depan, maka fatal bagi arm dan keloko, patah. Jadi pelan-pelan aja, yang penting nyampe tujuan. Nanti setelah sampai di tujuan ya silahkan diganti yang ori, atau mau ganti satu master pun silahkan. Oke ya, itu aja. Mudah-mudahan manfaat untuk masalah bagaimana teknik mengakali rem bocor tapi tetap kita bisa pulang tanpa ribet. Terus selanjutnya, setelah kita ini pasang, nyata ini kan angin banyak di dalam nih, terus gimana cara membuang anginnya? Kita kan sendiri. Nah, ada cara teknik tersendiri untuk membuang anginnya tanpa ribet dan hanya sendiri. Oke, ikuti terus videonya biar tahu gimana caranya. Oke. Kita skip dulu, kita pasang dulu kabel napelnya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini pipa napelnya. Nah, ini ban dalam yang nempel ke sini. Setelah kita ganjal, kita lepas dulu ya, supaya bisa dipasang. Nah, ini dia barangnya.
Oke, baik, semuanya sudah terpasang kembali pada posisinya semula. Nah, sebelum kita memperagakan cara buang angin yang simpel dan tidak ribet, ini saya ulang kembali. Jadi ini master rem bawah. Ini master rem bawah. Jadi yang kita tutup lubangnya itu seperti karet seperti ini. Ini kan bekasnya yang kemarin nih, sudah terbentuk dia. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, misalkan dia ngepres, ini seperti ini. Nah, ini kan sudah tertutup. Tutup, baru pasang pipa nepel ini masuk ke dalam. Dah, sampai situ pasti aman. Oke, selanjutnya kita buang angin, karena jelas sudah pasti anginnya banyak. Terus gimana cara buang angin yang simple? Yang pertama kita ambil selang, kita pasang selangnya di baut nepel pembuangan angin. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kita pasangin selang di sini, baut nepel pembuangan angin. Kemudian baut nepel ini kita kendorin. Nah, kita kendorin seperti itu. Prinsip kerjanya seperti ini. Angin itu kan lebih ringan daripada air. Volumenya, massa volumenya itu kan lebih ringan angin daripada air. Maka secara otomatis angin itu akan mencari ruang gerak ke atas, bukan ke bawah. Karena ke bawah kan ada air, makanya dia lari ke atas. Nah, itulah sebabnya pipa nepel itu posisinya ada di atas. Di atasnya dari pipa nepel, baut nepel pembuangan angin itu posisinya ada di atas dari pipa nepel ini. Tujuannya apa? Supaya udara yang terjebak di dalam itu bisa keluar pada saat ini kita longgarkan. Oke ya. Nah, sekarang dengan kita masangin pipa begini, minyak rem tidak akan terbuang, terus kita akan bisa ngelihat anginnya masuk keluar lewat sini, anginnya, udaranya keluar. Nah, setelah kita yakinkan di sini sudah airnya sudah padat, tidak ada lagi udara di dalam sini, kita kencangin lagi kembali. Maka baru kita melakukan proses pembuangan angin. Cukup sekali aja, sudah cukup. Oke, mari kita coba, kita hidupkan kendaraannya ya. Oke ya, mobil sudah kita bunyikan. Kita sekarang melanjutkan ke proses pembuangan angin breathing.
Oke ya, ini seperti ini. Ini kita cek udaranya masih ada yang bergerak enggak udaranya. Ini kita lihat udara ndak ada. Kalau udara ada itu kan pasti dia ini lewat. Kelihatan dia jalan kalau ada udara. Nah, itu memang kita sengaja buang karena memang airnya kotor. Nanti kita buang, kita adakan pergantian minyak rem, tapi setelah kita breeding dulu. Jadi tidak ada lagi udara di dalam, sudah terbuang semuanya. Nah, selanjutnya kita injak rem, kemudian injak full, kemudian ditahan. Setelah ditahan, baru kita kencangin baut yang di level sini, kita kencangin ya. Itu untuk proses terakhir. Oke, kita coba. Kemudian kita lepaskan. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita tinggal melakukan penyetelan kerapatan kampas rem ya. Menurut teorinya itu ya serak-serak basah. Kalau udah kedengaran serak basah ya seperti itulah kerapatannya. Jadi nggak boleh terlalu longgar juga, nggak boleh terlalu rapat, karena kalau terlalu longgar juga nanti handremnya terlalu jauh nariknya. Oke, sampai situ dulu. Saya rasa kalau untuk nyetel ininya kita akan coba di video berikutnya biar nggak terlalu panjang durasinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Terima kasih telah berkunjung para sahabat-sahabat sekalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.